Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita berada di atas majelis ilmu, dan ini adalah jalan dari jalan-jalan kebaikan. Karena dengan ilmu seorang hamba dapat memahami bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seorang hamba akan mengetahui amalannya bersesuaian dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal yang hendaknya diperhatikan bukan hanya sekedar di atas ilmu, tapi seorang hamba juga harus menjaga nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan amalan. Maka tidak cukup dengan keikhlasan, harus dengan ilmu. Tidak cukup dengan ilmu, harus dengan keikhlasan. Maka dua perkara ini adalah perkara yang hendaknya senantiasa terus berjalan ketika seorang menginginkan amalannya menjadi amalan-amalan yang bermanfaat bagi dirinya di dunia, di alam barzah maupun di negeri akhirat. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah, azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Baik, kita sudah sampai bab yang berapa? 12. Berapa? 17. Apa itu 17? Baik. Doa kedua orang tua. Di sini ada dua hadis, dan hadis pertama sudah kita sebutkan. Kita masuk hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, qala haddatsana Ayyash bin al-Walid, telah menceritakan kepada kami Ayyash, yaitu Ayyash bin al-Walid. Qala haddatsana Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la. Qal, dia menyebutkan haddatsana Muhammad ibn Ishaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Qusaid, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid an Muhammad bin Surahbil. Ya, Muhammad bin Surahbil, beliau adalah saudara Bani Abdiddar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada di antara para sahabat yang dikenal dengan namanya, dan ada para sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Hurairah
dikenal dengan kunyahnya. Tentang nama beliau ada 40 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Siapa nama beliau? Dan pendapat yang kuat di kalangan para ulama tentang nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani. Ini pendapat yang kuat tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa ibnu Maryam alaihi salam wa sahibu Juraij." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa berbicara dari kalangan anak-anak, anak yang belum lahir, dari kalangan manusia, dan dia masih berada di buayan, anak bayi. Jadi tidak ada anak bayi yang bisa berbicara dari kalangan manusia illa Isa ibnu Maryam alaihissalam, kecuali Isa alaihissalam, wa sahibu Juraij, dan kisah tentang Juraij. Kisah tentang Juraij. Kalau berkaitan dengan Isa ibnu Maryam, mereka memahami. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengetahui tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Dan tentunya beliau adalah apa? Abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga bukanlah ilah, beliau bukan Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa. Allah bertanya bukan karena Allah tidak mengetahui, tapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah pertanyaan ingkari. Pertanyaan yang di dalamnya terkandung pengingkaran terhadap apa yang dilakukan sebagian manusia terhadap beliau. A anta qulta linnas ittakhiduni ilahin min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, wahai Isa, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa alaihi salam. Tapi pertanyaan Allah berarti pertanyaan apa ini? Pertanyaan ingkari. Pertanyaan yang di dalamnya terkandung pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi bisa mengatakan, in kuntu qultu faqad alimtah. Jika saya mengatakan ya Allah, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa agar menjadi pelajaran bagi para manusia bahwasanya beliau bukan Tuhan, beliau juga bukan anak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Maka bayi yang bisa berbicara adalah Nabi Isa alaihissalam wa sahibu Juraij. Dan kisah tentang Juraij. Maka mereka berkata, di antara mereka yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij?" Wahai Nabi Allah, bagaimana kisah tentang Juraij? Qal, maka Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna Juraijan menggunakan huruf jim. Jim tempat keluarnya di mana? Di mana huruf jim tempat keluarnya?
Fi dhahril lisan, yaitu di punggung lisan bagian tengah. Punggung lisan bagian tengah bertemu dengan langit-langit mulut. Ini penting ya berkaitan dengan penyebutan huruf. Karena sebagian manusia fokus dengan suaranya, fokus dengan lagunya. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak fokus dengan makhraj dan sifat hurufnya. Ini kadang dapat merusak dari mana-mana dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu selalu saya ingatkan agar memperhatikan berkaitan dengan makhraj dan sifat-sifat huruf. Dan seorang tidak dapat menguasai makhraj secara sempurna kalau dia tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya. Baik, karena banyak dari huruf-huruf yang lepas dan kadang sebagian orang kelebihan vitamin. Ini kelebihan vitamin. Seperti lafaz ustadzun, huruf dzal. Ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas, ustadzun. Ya, ustadz. Tapi apa yang sering kita dengar? Kelebihan vitamin S. Jadi ustaz. Kima injo ustaz kah? Ya. Baik. Perhatikan ya berkaitan dengan makhraj. Ya. Terutama di bacaan-bacaan yang berkaitan dengan rukun salat, Al-Fatihah. Ya. Baik. Fa inna Jurayjan kana rajulan rahabiyan fi Sauma'atillah. Sesungguhnya Jurayj adalah seorang lelaki yang rajin beribadah, ahli ibadah. Ya. Dan dia termasuk orang yang banyak beribadah di tempat ibadah yang dia buat. Ya. Tempat ibadah miliknya. Nah itu kadang sebagian orang membuat tempat ibadah di rumah khusus. Ya. Tempat beribadah. Ini sebagian tempat seorang membuat ya tempat ibadah di rumah. Ya, kalau sholat di situ, kalau ada tamu misalnya, atau dia buat musola. Baik. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Iya. Dan adalah seorang penggembala sapi. Ya, seorang penggembala sapi, dia tinggal di bawah tempat ibadahnya. Seorang penggembala sapi tinggal di bawah tempat ibadahnya. Ya, dan seorang yang disiapkan tempat tinggal, hendaknya dia mengerti dengan orang yang ditinggali. Ya. Yang kadang di sebagian tempat seseorang yang sudah dibantu, ya, kadang mendolimi orang-orang yang dibantu. Ya, sudah disiapkan tempat tinggal, tapi ya, suka menyebutkan aib-aib orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya, ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ar-ra'i. Ya, dan ada seorang wanita ya, dari kampung tersebut, wanita desa, wanita kampung, ya, dia melakukan sesuatu yang terlarang ya, dengan penggembala sapi tersebut, ya, melakukan perbuatan zina. Ya. Baik. Fa'atas ummuhu yauman. Ya, ini di suatu hari ya, ibu dari Jurayj ini datang. Ya. Faqalat, dan dia mengatakan, ya Jurayjan, wahai Jurayj, ya Jurayj, wahai Jurayj. Dia memanggil putranya dari luar tempat ibadah. Wa huwa yusalli, dan Jurayj ini sementara melakukan ibadah. Ya. Karena sholat itu ya, di antara maknanya adalah doa. Ya, sholat di antara maknanya adalah doa.
Dan doa wal ibadah. Doa wal ibadah. Baik, dia sementara beribadah. Faqala fi nafsih, wa huwa yusalli. Dia berkata pada dirinya sendiri dan dia sementara melakukan ibadah itu. Ummi wa salati, ibuku atau salatku. Karena sementara melakukan ibadah, sekarang ibunya panggil. Qara'a ayuthira salatah. Ternyata dia berpendapat salat didahulukan daripada menunaikan panggilan ibunya. Baik, kali lebih mendahulukan ibadahnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Thumma sarahat bih thaniyah. Maka ibunya memanggil kedua kalinya, tapi panggilan kedua kali ini dengan panggilan yang lantang. Ya, saya kira dimaklumi ya bagaimana mama, ibu ya, ketika memanggil seorang anak dengan suara yang lantang, dengan suara keras. Tadi dipanggil pelan-pelan, tidak ada suaranya. Ya, mungkin tidak dengar. Ya. Maka dipanggil dengan suara keras. Dipanggil dengan suara keras. Untuk panggilan yang kedua, faqala fi nafsi. Tapi Juraid masih berkata pada dirinya, ummi wa salati. Ya. Dia pilih ibu atau ya salatnya, ibadahnya. Fara'a yu'thira salatah. Ternyata dia lebih memilih ibadahnya. Ya. Thumma sarahat bihi tsalitsah. Kemudian teriak lagi ibunya, tambah kencang lagi. Panggil pertama, panggil kedua tidak nyaut. Iya. Maka datang panggilan yang ketiga. Ya. Maka dia tetap mengatakan pada dirinya ummi wassalati. Sekarang yang dipenuhi panggilan ibu atau terus ibadah. Ya. Dan ternyata dia tetap sama. Falamma lam yujibha, maka tatkala Juraij ini tidak menjawab panggilan ibunya, qalat, maka ibunya pun bertutur. La amataka Allah ya Juraij. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikanmu wahai Juraij. Hatta tanzura fi wajhil mumisat. Sampai engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Ya, kadang seorang ketika marah itu ya, keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Ini biasa terjadi pada sebahagian manusia. Ya, ketika marah keluar kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Taib. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang hendaknya seorang ibu, ya, seorang ibu itu luar biasa, memiliki keutamaan tersendiri. Doanya ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala ia sedang marah. Lihat di sini doa, la mataka Allah ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mewafatkanmu, mematikanmu wahai Juraid sampai engkau melihat wajahnya para pelacur. Ya. Baik. Ya. Thumman sarafat. Kemudian setelah mengucapkan doa itu, ibunya pergi. Ini kadang terjadi pada sebagian orang tua ya. Kadang ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak menyejukkan, keluar kalimat-kalimat yang tidak bagus. Anaknya sakit, suruh minum obat, tidak mau minum obat. Kamu pilih gatal atau pilih minum obat? Ini kan masalah. Harusnya berucap dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang menjadi sebab kebaikan untuk anaknya. Barakallahu fiik, semoga Allah berkahimu, minum ke obatnya. Ya. Harusnya demikian yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Jangan sampai ia berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Baik. Kemudian
Fa'diyal mulk bitilkal mar'ah. Ya. Maka tadi sudah disebutkan tentang wanita yang berzina dengan penggembala sapi. Ya. Maka kala diketahui, ya, waladat, dia melahirkan, ya, seorang anak, sementara tidak diketahui dia memiliki seorang suami, maka ia pun dihadapkan kepada raja. Dihadapkan kepada raja. Faqal, maka raja pun mengatakan kepadanya, mimman, dari siapa anak ini? Siapa yang hamili kamu? Anak dari siapa dia? Maka perempuan mengatakan, qalat min Jurej, dari Jurej. Lihat ya, min Jurej. Kemudian raja mengatakan, as-sahibu, ya, saumah, apakah orang yang memiliki tempat ibadah itu? Ya, kan dikenal Jurid adalah orang yang rajin beribadah, ahli ibadah, dan dia memiliki tempat ibadah. Memiliki tempat ibadah. Qalat na'am, maka perempuan ini mengatakan iya. Iya. Dan ketika seorang mendengarkan berita, harusnya apa? Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Keharusan seorang itu ketika mendengar berita jangan langsung telan-telan saja, tapi harus mencari bayyinah. Benar tidak beritanya ini? Benar tidak Jurej? Ya. Bapak si bayi tersebut. Ya. Tapi raja langsung menerima. Ya. Maka raja mengatakan, qala ihdimu sawma'atah, hancurkan tempat ibadahnya. Ya. Hancurkan tempat ibadahnya. Waktu nibih, dan datangkan si Jurid itu kepadaku. Datangkan si Jurid kepadaku. Fadarabu sawma'atah bil fus. Ya. Maka orang-orang yang diperintahkan oleh raja pun menghancurkan tempat ibadahnya, menghancurkan tempat ibadahnya, hatta waqat, sampai tempat ibadahnya itu hancur. Faja'alu yadahu ila unuqi, dan Jurid sendiri ini diikat tangannya sampai lehernya. Antum pernah lihat orang diikat sampai lehernya juga diikat? Bagaimana cara ngikatnya itu? Iya. Terikat tangannya sampai ke lehernya ikatannya. Bagaimana cara ikatnya itu? Ada yang pernah lihat orang diikat sampai ke lehernya diikat? Bagaimana cara ikatnya itu? Baik. Maka ia pun diikat bihablin, dengan tali. Tsumma tuliqa bih. Kemudian dia pun diseret, ya, didatangkan kepada raja. Ya. Famarra bihi alal mumisan fara'ahun. Maka ketika ia diseret, ya, didatangkan kepada raja, maka Jurid ini melihat para wanita-wanita pelacur ini. Lihat ya. Ternyata apa yang disebutkan oleh ibunya, lihat ya. Orang lagi marah ini. Karena itu jangan main-main ya, jangan main-main ya, atau melakukan hal-hal yang menjadi sebab marahnya orang tua itu. Maka ia pun melihat para wanita-wanita pelacur tersebut. Tapi fatabassam, ya, dia melihat, tersenyum di Jurid. Ini sudah diseret, didatangkan di depan raja, tersenyum dia. Ya. Antum lihat bagaimana orang-orang yang diseret di pengadilan, senyum atau mukanya sedih? Ya. Sedih, ini bukan sedih nyapanya, tapi dia tersenyum malah. Ya. Inilah orang-orang yang benar-benar berada di atas kebaikan, sehingga ya, tuduhan-tuduhan itu
ketika ia benar-benar berada di atas ilmu dan keikhlasan, itu menjadi sebab apa? Celaan, cacian, hinaan, fitnah demi fitnah itu tidak membuatnya berada di atas kesedihan yang berlebihan. Lihat di sini dia tersenyum. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas. Baik. Dan para perempuan itu melihat dia di kerumunan manusia. Kerumunan manusia. Faqala al-malik. Maka raja pun bertanya kepada Juraid, "Matas hadi?" Apa tuduhan dia? Tuduhan dia ini kepadamu. Jadi Juraid ini juga tidak tahu tuduhannya apa. Jadi langsung diseret saja. Langsung diseret di depan raja sementara dia tidak tahu masalahnya apa. Dan lihat ya, ketika seorang ditangkap, ia saja ditangkap, karena dia merasa tidak bersalah. Kalau memang berada di atas kebenaran, Allah pasti berikan jalan keluar. Baik, qal ma tas'um. Maka Juraid mengatakan, apa yang dia tuduhkan? Dia tidak tahu sementara dituduh apa yang ditangkap. Qal tas'umu anna waladaha mink. Dia menuduhmu bahwasanya anaknya dia ini kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Qal anti tas'umi. Maka Juraid pun bertanya kepada wanita tersebut, kamu yang nuduh? Maka perempuan mengatakan qalat na'am. Perempuan mengatakan apa? Perempuan tersebut mengatakan iya, dengan mantap dia jawab iya. Dikira sudah berhasil makarnya. Baik. Qal, maka Juraid mengatakan, aina hadzal shaghir? Mana anak kecil tersebut, anak bayi yang baru lahir itu? Qalu, maka orang-orang pun mengatakan huwa dza fi khijriha. Anak kecil tersebut ada dalam pangkuannya si perempuan itu. Maka faqbala alaihi, maka ia pun Juraid ini mendatanginya, menghampiri si bayi tersebut. Faqal man abu? Ini bayi ya, seorang yang berada di atas keyakinan kepada Allah. Kalau dia berada di atas kejujuran, dia yakin bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Karena itu seorang yang berdoa itu kan harus yakin. Seorang yang minta pertolongan kepada Allah juga harus berada di atas keyakinan. Jangan sampai berada ala syak, berada di atas keraguan. Maka lihat ketika Juraid mengatakan man abuk? Siapa bapakmu? Orang kan pada heran ya, orang pada heran, masa ini anak baru lahir sudah ditanya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyingkap semuanya. Maka bayi tersebut mengatakan ra'yal baqar. Siapa bapakmu? Tuh, tukang penggembala sapi. Ini keajaiban tersendiri. Maka yang tadinya raja yang menangkapnya pun merasa tidak enak. Bagaimana kalau antum tuduh orang, kemudian ternyata kenyataannya tidak seperti yang antum tuduhkan? Kira-kira bagaimana antum? Apalagi kalau orangnya ada di depan antum tuduh dia melakukan ini dan ini, kemudian datang saksi bahwasanya dia tidak melakukan itu. Ditambah lagi tempat ibadahnya sudah dihancurkan, diikat lagi, diseret lagi, luar biasa malunya. Ini luar biasa ya. Karena itu penting seorang itu ketika mendengarkan berita, fatabayyanu, dia harus perjelas dulu, jangan langsung main-main saja. Apalagi seorang aparat keamanan mendengar berita harus perjelas, jangan langsung main tangkap-tangkap. Harus perjelas, memang benar tidak itu? Baik, maka harus diperjelas, benar tidak beritanya itu? Maka karena
raja merasa bersalah, maka dia memiliki keinginan untuk membangun kembali tempat ibadahnya, tidak tanggung-tanggung. Maka dia mengatakan, ana ja'alu sauma'atak min dhahabin. Apakah kami bangun lagi tempat ibadahmu itu dari emas? Luar biasa ya, mau dibangun dari emas. Emas berapa sekarang 1 gram? Hah? Kurang lebih 1 juta. Itu pun emas yang bercampur ya, emas bercampur. Iya, emas bercampur. Ada emas yang 18 karat, sekian karat. Itu kan karatnya itu kan campurannya. Sekian karat, sekian karat. Kalau yang murni berapa? Ya. Ada emas murni berapa? Emas murni berapa karat emas murni? Ada tukang emas di sini, orang tuanya. Baik. Saya pernah dengar ada sebagian asatidzah dulu pernah kerja di tambang. Dia dapat emas, ada segumpal emas. Zaman-zaman dulu itu ya, seorang ketika disebut dengan nama Yaman, luar biasa, suatu perkara yang sangat luar biasa keindahannya. Ketika dia dapat emas, dia bilang Yaman sudah di depan mata. Yaman sudah di depan mata. Akhirnya dia bawa ke Jakarta barangnya, dia mau jual di Jakarta. Setelah terjual barangnya, dia tertimpa malaria. Tertimpa malaria, dan ternyata emas yang terjual ya, semuanya habis untuk berobat. Semuanya habis untuk berobat. Qadarallahu masyaallah. Baik. Maka luar biasa ya, seorang yang bertakwa itu pasti diberikan jalan keluar, maka Allah ganti dengan hal yang luar biasa. Maka Junaid mengatakan apa? Qala la, tidak. Ya, lihat. Tawaran besar, tawarannya emas, semuanya dibuat dari emas, ternyata tidak mau. Kalau antum yang ditawarin bangunkan rumah dari emas bagaimana? Hah? Qal min fiddah. Kemudian ya, kalau emas tidak mau, mungkin lebih di bawahnya, yang nilainya di bawahnya dia mau. Bagaimana kalau dari perak? Ya. Perak kan harganya lebih di bawah daripada emas. Ya. Dan emas dan perak ini penentuan berkaitan dengan zakat ya, berkaitan dengan zakat ya, bahkan zakat mal, demikian juga ya, urudut tijarah, zakat perdagangan ya. Dan satu perkara yang hendaknya selalu diingatkan bagi para pedagang, ada yang namanya zakat perdagangan. Di antara sebab-sebab hilangnya keberkahan, hilangnya ketenangan, karena zakat perdagangan itu tidak dikeluarkan. Ya, apakah dia penjual pulsa, apakah dia penjual HP, ya, penjual kain. Dan tentunya zakat itu bukan dari barang yang dijual ya. Jangan sampai nanti penjual madu keluar zakatnya madu, penjual herbal keluar zakatnya herbal ya. Penjual pulsa keluarkan pulsa, bukan. Tapi zakat itu min qimati, yaitu dari nilainya itu yang dikeluarkan. Nah, ini penting ya bagi para pedagang ya. Demikian juga bagi orang yang membeli suatu lahan yang tadinya digunakan sebagai aset yang dia simpan, tapi ternyata berubah pikiran dijual. Kapan mulai hitungannya? Min niyatih, yaitu berkaitan dengan kapan dia memulai niatnya. Jadi bukan dimulai dari kapan dia pasang pamfletnya, rumah ini dijual, tidak. Tapi mulai dia berniat menjual, di situ mulai dihitung. Mulai perhitungannya. Demikian seterusnya. Baik, penting ya berkaitan dengan zakat. Ya. Kemudian Zaid mengatakan qala la, tidak. Ya. Akhirnya sudah diberikan tawaran-tawaran yang bagus-bagus, dia tidak terima, maka raja mengatakan fama najaluha. Ya, lalu kamu membuat dari apa? Ya. Maka kata Junaid, qal radduha kama kanat. Ya. Buat saja seperti bagaimana ya, sebelumnya ya, seperti biasa yang sebelumnya saja, yang biasa-biasa saja ya. Kemudian karena sudah selesai masalah tempat ibadahnya sudah ya, sudah lato ya, sudah cocok bahwasanya mau dibangun sebagaimana yang telah disepakati ya.
Kemudian raja bertanya, "Famal ladzi tabasamta?" Ya, kenapa kamu tadi tersenyum? Bayangkan ya, diseret ke depan raja, ternyata dia tidak bersedih tapi tersenyum. Ya, tersenyum. Ya, ditangkap, sudah diikat, diseret, tersenyum dia. Qal, maka kata Jurid, amron araftu adrakatni da'watu ummi. Ya. Dia mengatakan perkara ini adalah perkara yang sudah saya ketahui. Ya. Bahwasanya saya diterpa oleh apa? Doa ibuku. Jadi sesuatu yang menimpa itu disebabkan karena apa? Doa seorang ibu. Tsumma akhbarahum. Kemudian Jurid pun menceritakan kisahnya. Kenapa sampai dia tertimpa seperti itu? Ya, sampai tertimpa musibah itu. Ya. Baik. Dan banyak pelajaran yang penting berkaitan dengan ini ya. Ya, terutama bagi orang tua, demikian juga seorang anak. Ya, maka orang tua harus berada di atas kesabaran, karena kalimat-kalimat ya, yang keluar dari lisan orang tua ini adalah perkara yang berbahaya. Ya, karena ketika seorang berdoa, apalagi orang tua kepada anak, terutama seorang ibu, ini adalah doa dakwatun mustajabah. Ya, doa yang mustajab. Karena itu hati-hati seorang ibu di dalam berucap kepada anak-anaknya. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas ketika diterpa dalam hal-hal yang membuat datangnya emosi itu. Ya, jadi walaupun dalam kondisi emosi, dia tetap memperhatikan ucapannya dan tindakannya. Jangan sampai ucapannya menjadi sebab mudarat. Demikian juga berkaitan dengan tindakannya, jangan sampai menjadi sebab kerusakan untuk anak-anaknya. Ya. Ini adalah perkara juga yang akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Demikian juga sebaliknya, seorang anak dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab amarah orang tua, walaupun hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Misalnya seorang anak ya, diperintahkan oleh orang tua jangan sholat tarawih di masjid. Jangan sholat tarawih di masjid, sholat saja di rumah. Nanti habis sholat bantu orang tua ini dan ini. Ya. Apa yang dilakukan sekarang? Ya, sholat di masjid, ya, berjamaah di masjid. Utamanya kan besar sholat berjamaah. Tapi orang tuanya larang dia sholat di masjid, sholat saja di rumah. Ya. Sholat tarawih misalnya, disuruh sholat di rumah supaya bisa bantu-bantu juga pekerjaan orang tua supaya tidak lama lagi. Ya, maka dari ibadah sunnah ketika diperhadapkan dengan panggilan orang tua, seruan orang tua hukumnya apa? Perkara yang wajib untuk ditunaikan. Maka dahulukan perkara yang wajib dari perkara-perkara yang sunnah. Sampai tatkala seorang melakukan ibadah sholat sunnah, ketika ada panggilan orang tua, maka dia tinggalkan ibadahnya. Ya, dia tinggalkan ibadahnya. Ibadah sunnah itu adalah perkara yang bisa dia tunda nanti dia lakukan. Tapi berkaitan dengan panggilan orang tua itu kalau tidak dipenuhi panggilannya, tidak segera dipenuhi, menjadi sebab datangnya apa? Datangnya amarah. Ya, maka segera tinggalkan ibadahnya menuju ibadah yang wajib. Taat kepada orang tua ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, dari perkara sunnah maka dahulukan perkara dari perkara-perkara yang wajib itu. Baik, maka penting berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ketika diperhadapkan dengan orang tua. Baik. 19.12. Ini saat jam berapa? Baik, banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran tentang ini, tapi saya kira dimaklumi ya. Ya, berkaitan dengan kisah ini luar biasa ya. Keutamaan berbuat baik kepada orang tua dan menjaga diri dari perkara-perkara yang menjadi sebab kerusakan ya. Sekarang ketika menjadi sebab marahnya orang tua ya, ini adalah perkara yang berbahaya ya. Membuat marah orang tua ini termasuk hal-hal yang dilarang, dan di antara sebab-sebab yang menjadi sebab kerusakan juga apa? Membuat orang tuanya orang lain itu berada di atas kemarahan. Ya. Ketika seseorang membuat marah orang tuanya orang lain, ya,
membuat orang-orang itu mendoakan keburukan untuk dirinya dan orang tuanya. Iya. Bayangkan ketika jalanan ditutup. Iya. Ketika jalan ditutup, ini banyak orang-orang yang berada di atas gangguan. Iya. Walaupun niatnya, tujuannya adalah kebaikan, maka dalam Islam dilarang melakukan kebaikan kemudian menggandengkan dengan kezaliman. Iya, menggandengkan dengan kezaliman. Dan ketika seorang menghilangkan gangguan di jalan, ini adalah keutamaan tersendiri. Dan seorang yang membuat gangguan di jalan, ini adalah kezaliman dari kezaliman yang besar. Ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ittaqul la'anan, takutlah kalian dari orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, siapa orang yang dilaknat itu? Kata Rasulullah SAW, alladzi yatahalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat, orang yang buang kotoran, ya, di tempat-tempat yang dilalui oleh manusia, jalan-jalan, itu baru buang kotoran, baru buang sampahnya saja. Di tempat-tempat yang dilalui oleh manusia, atau di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat teduhan, itu menjadi sebab laknat. Ya. Apalagi, ya, kalau gangguannya lebih. Sekarang antum jalan di jalan itu, bagaimana kalau bau kotoran? Bagaimana kira-kira? Bagaimana kalau jalan itu ada sampahnya? Ya. Dan ini juga saya ingatkan kepada sebagian ikhwan yang naik motor, apalagi yang naik mobil. Ya, kadang-kadang kalau naik kendaraan, dia minum sesuatu, dia buang lewat kacanya. Ya. Ini hal yang berbahaya, ya. Bagaimana kira-kira kalau ada orang naik mobil, kemudian buang sampah? Sampah ini masuk ke halaman kita yang baru kita bersihkan. Bagaimana perasaan kita? Ya. Atau kita sebagai penyapu jalan, baru saja disapu sudah dikotori. Ya. Ini adalah dari dosa-dosa yang sangat besar. Baik. Dan di sebagian riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, marra rajulun, seorang melewati suatu jalan, bi ghusni syajarah ala dhahri tariq. Dia melihat ada cabang pohon yang berada di badan jalan. Faqal wallahi lanuhyiyanna hada. Kemudian dia bersumpah, demi Allah saya akan menyingkirkan dahan pohon ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin atau orang-orang yang menggunakan jalan itu tidak terganggu. Maka dikatakan fadkhilal jannah. Maka dengan sebab amalan itu ia pun masuk ke dalam surga. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Ketika menjadi sebab gangguan di jalan, ini adalah perkara yang menjadi lawannya. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di jalanan. Jangan sampai orang-orang yang lewat mendoakan keburukan untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya. Ini luar biasa, ya. Ini adalah kerusakan-kerusakan. Ini adalah kerusakan-kerusakan yang hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini satu-satu atau bagaimana? Satu paket begini. Baik. Nah, biasa, ya, Masya Allah. Antum Ta'al bisa lewat sini, bawa bukunya. Ya, dari situ. Baik. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis yang pertama. Ya. Di dalam hadis yang pertama itu disebutkan apa itu? Tiga doa yang mustajabah. Doanya siapa? Orang terzalimi. Dua orang yang terzalimi. Orang yang musafir. Orang musafir. Dua orang tua. Dua orang tua. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Zanakallahu ilman. Baik, antum. Mana bukunya? Baik, apa di antara kandungan hadis yang kita sebutkan tadi? Ayo. Ya, orang tua kenapa? Ya, orang tua kenapa? Lebih baik meninggalkan ibadah daripada meninggalkan panggil orang tua. Ini ibadah, panggil orang tua ibadah atau bukan? Sama-sama ibadah ini. Iya. Mau panggil orang tua ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi apa maksudnya tadi? Iya. Antum tambah. Apa lagi? Apa? Terus apa lagi? Bisa. Barakallahu fikum. Kalau bagi ya. Baik, antum. Baik, tadi kita sudah sebutkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tentang namanya. Siapa namanya Abu Hurairah? Ayo. Siapa namanya Abu Hurairah? Ayo. Siapa namanya Abu Hurairah? Antum. Siapa? Antum. Ayo. Siapa? Apa? Ayo, siapa? Saya anta. Abdurrahman bin Sar Ad-Dawsi al-Yamani. Baik, bagi ya, sama itu ya. Baik. Keutamaan tersendiri ya bagi orang-orang yang memberikan hadiah ya. Dan ini adalah kebaikan tersendiri, tahadu adalah kalian saling memberikan hadiah, maka hal tersebut adalah perkara yang menjadi sebab kalian saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi ya. Belum lagi kalau hadiah yang diberikan kepada para penuntut ilmu ya, maka ini adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang sangat luas ya. Dan ini adalah perkara yang menjadi sebab Allah memberikan kemudahan ya, berkaitan dengan rezekinya, anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena itu ketika ada salah seorang yang mengadukan saudaranya belajar di masjid ya, sementara dia yang memberikan nafkah kepadanya, maka ia pun mengadukan kepada Rasulullah ya, mengadukan kepada Rasulullah bahwasanya saudaranya belajar saja sementara yang kasih biaya dia. Maka Rasulullah mengatakan apa? La'allaka turzaquki. Ya, boleh jadi kamu itu dapat rezeki disebabkan karena kamu biayai saudaramu. Karena itu diantara jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalur-jalur rezeki, para ulama menyebutkan adalah dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan orang tua kita adalah orang tua yang memberikan keridhaan kepada kita semua, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.